Shalom para peserta LCD Training Center. Senang bertemu dengan Anda. Pada kesempatan ini saya Lina Raharjo akan menyampaikan materi tentang strategi bisnis usaha kecil dan mandiri. Pertama-tama saya akan mulai dengan landasan firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Berbunyi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Untuk memperoleh sebuah kemenangan para peserta LCD Training Center, saya mengingatkan kembali kalau sebagai seorang olahragawan dia ingin menang dalam sebuah kompetisi, maka dia harus tahu strategi yang tepat. Seperti seorang petinju di 1 Korintus 9 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak boleh sembarangan saja memukul. Artinya kita harus punya cara yang tepat untuk mengalahkan musuh. Nah, di dalam memperjuangkan sebuah usaha bisnis, tentu saja kita harus punya media yang tepat atau sarana yang tepat. Oleh sebab itu kita perlu belajar strategi bisnis usaha kecil dan mandiri. Saya akan mulai dengan pengertian dari UKM, usaha kecil mandiri. Usaha kecil mandiri ini kita sering lihat usaha kecil, usaha bisnis yang dikelola oleh perorangan, bisa dalam bentuk warung, toko, atau kios. Itu disebut dengan pengertian usaha kecil mandiri. Contohnya, buka warung, wedangan misalkan, atau penjual kelilingan, rujak, itu juga disebut usaha kecil mandiri. Nah, kemudian kita mau belajar tentang strategi. Para peserta LCD Training Center, kalau kita bicara strategi, saya ingatkan lagi tentang cerita tentang Popeye. Ya, film kartun Popeye yang disukai oleh anak-anak. Di situ seringkali Popeye jika ingin mengalahkan musuhnya, maka dia memakai yang namanya memakai cara makan bayam. Makan bayam maka membuat Popeye kuat dan dia bisa mengalahkan musuhnya. Nah, itu yang disebut strategi. Strategi adalah cara untuk memperoleh sesuatu. Popeye makan bayam supaya dapat mengalahkan musuhnya. Popeye makan bayam supaya kuat, akhirnya dia menang dalam pertandingan. Nah, bayam menjadi strategi bagi Popeye untuk mengalahkan musuhnya. Strategi adalah sarana atau cara untuk kita mendapatkan sesuatu, itu disebut strategi. Nah, ada beberapa ilustrasi strategi menjadi cantik. Orang bilang cantik itu harus langsing, cantik itu harus pakai make up yang tebal, cantik itu harus begini, begini, dan begitu. Supaya cantik banyak orang operasi wajah, yang memperbaiki penampilan begitu untuk terlihat cantik seperti boneka Barbie. Tapi ada beberapa suku terasing, cantik itu adalah ketika seorang wanita lehernya panjang sekali dengan dikaitkan kayak gelang logam begitu ya, dimasukkan dalam lehernya, lalu di press begitu sehingga gelang dari besi itu terpasang di lehernya. Semakin banyak besi yang terpasang di leher seseorang, maka menurut suku itu wanita itu cantik. Ya, itu strategi untuk menjadi cantik. Nah, di sini strategi adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita balik dengan materi pokok kita, strategi UKM atau strategi usaha kecil mandiri, artinya apa? Para peserta LCD Training Center,
Strategi UKM artinya sarana yang tepat guna yang akan kita laksanakan supaya bisnis yang kita jalankan bisa bertumbuh dan berkembang untuk melayani konsumen dengan cara yang terbaik. Saya ulangi, strategi UKM adalah sarana yang tepat guna yang akan kita laksanakan supaya bisnis yang kita jalankan bisa bertumbuh, berkembang untuk melayani konsumen dengan cara yang terbaik. Itu strategi usaha kecil mandiri. Tujuannya apa? Ngapain sih kita belajar strategi UKM? Pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Kalau kita ingin berhasil dalam bisnis kita, maka kita harus memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen. Yang kedua, mengapa kita harus belajar strategi bisnis UKM? Yang kedua, bisnis itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Betul bukan? Bisnis tujuannya adalah mendapatkan keuntungan untuk bertumbuh dan berkembang. Start dengan yang kecil, tapi kita perjuangkan untuk menjadi besar. Nah, kalau kita ingin bisnis yang kita kelola itu menjadi besar, kita harus punya cara yang tepat. Nah, cara itulah yang akan kita pelajari pada topik materi hari ini. Strategi bisnis UKM itu apa? Strategi bisnis UKM KBK. Apakah singkatan dari KBK? Yang pertama, teman-teman. Para peserta saya panggil dengan teman-teman ya supaya belajarnya lebih enak begitu. Nah, begini para pendengar setia. Kalau kita ingin berhasil, yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya kreativitas. Apa itu kreativitas? Mario Teguh sering mengatakan, lakukan hal yang biasa dengan cara-cara yang luar biasa. Di sini saya akan memberikan contoh yang dilakukan oleh seorang bisnismen muda, Andi Yang, begitu. Dia punya pastry di Kota Bandung, Andi Yang Pastry. Jadi apabila para peserta LCD Training Center ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa ketik di Google Andi Yang Pastry. Nah itu Anda akan melihat referensi dari situ. Andi Yang Pastry itu membuat bakpao. Selama ini kita selalu berpikir bakpao itu bulat, bakpao itu warnanya putih. Tetapi di tangan seorang kreatif seperti Andi, dia bisa membuat bakpao itu seperti buah. Makanya namanya bakpao buah. Bakpaonya isinya bakpao, ya isinya seperti pada umumnya, isi kacang hijau, isi daging ayam, isi keju, coklat seperti itu. Tapi kemasannya atau bentuknya tidak putih, tidak bulat. Bentuknya seperti stroberi, ada yang berbentuk pir, ada bakpao yang berbentuk jeruk. Nah, namanya bakpao buah. Tetapi sebenarnya itu hanya bentuknya saja yang buah. Ini yang disebut kreativitas. Kreativitas itu tidak cukup hanya bagus. Kreativitas itu harus melakukan yang namanya terobosan atau breakthrough. Maka di sini saya ingin menekankan bahwa seperti Andi yang ini membuat bakpao tidak putih, tidak bulat. Ada yang bentuknya seperti sound the ship. Ada juga bakpao yang bentuknya seperti selain buah ya, para peserta LCD Training Center. Selain bakpao buah, dia juga membuat bakpao yang seperti tokoh kartun, wajahnya Doraemon, atau bentuknya sound the ship, atau Porky Pig, begitu ya. Bentuk-bentuk kartun. Kreativitas artinya lakukan terobosan. Bagus saja tidak cukup untuk dibilang kreatif. Ada juga contoh
para peserta LCD Training Center, bolu kukus. Kalau kita lihat bolu kukus itu warnanya standar aja ya, bolu kukus warnanya coklat, putih. Nah, di sini ada seseorang yang bisa membuat bolu kukus dengan wajah-wajah kartun, animasi kartun. Ada yang seperti wajah Minion, ada yang Hello Kitty. Nah, bolu kukus yang sederhana tapi bisa dibuat menjadi istimewa. Ada juga bolu kukus berbentuk semangka, berbentuk segitiga dan persis seperti semangka. Kalau kita tidak memperhatikan secara detail, kita akan mengira itu semangka, gitu ya, potongan semangka. Tetapi setelah kita lihat, kita dekati dan kita rasakan, oh ternyata itu bolu kukus. Nah, di sini kita berusaha mengemas produk-produk yang sebelumnya adalah biasa, kita harus mengubahnya, membuat suatu terobosan, suatu kreativitas yang berbeda dari yang sebelumnya. Itu namanya kreatif. Para peserta LCD Training Center, kalau kita bicara tentang lumpia, lumpia itu tidak harus isi sayuran. Ada seorang wirausaha, dia membuat lumpia yang isinya dari buah-buahan. Contohnya ada lumpia pisang coklat ya. Ini jadi kulit lumpia lalu dipotongin dengan pisang raja begitu, lalu ditaburin dengan gula, lalu diberi coklat sedikit, lalu diparutkan keju, lalu kemudian digulung, digoreng, jadi lumpia. Lumpia tidak harus sayuran. Selain pisang, isi lumpia juga bisa dari nangka, ya buah nangka. Lalu bisa juga dari nanas. Jadi lumpia tidak harus sayuran. Itu yang dinamakan terobosan atau breakthrough. Lumpia tidak harus sayuran, tapi bisa dari buah-buahan. Bisa pisang, bisa nanas, juga bisa mangga apabila memang musim mangga. Kita juga punya contoh yang luar biasa adalah Ibu Anne Avanti, seorang pembuat gaun. Ya. Ketika pertama kali Ibu Anne Avanti ini membuat terobosan kebaya, kalau kebaya secara standar itu adalah kebaya yang seperti kita lihat, kebaya Ibu Kartini, seperti itu adalah pola yang standar. Nah, di tangan Ibu Anne Avanti, kebaya kemudian menjadi off shoulder atau bahu terbuka. Ketika pertama kali mode itu diciptakan, bahkan Ibu Anne Avanti ini dikritik sebagai pengkhianat bangsa, begitu ya. Kenapa disebut pengkhianat bangsa? Karena merombak atau mengubah pakem dari model kebaya. Banyak orang memang tidak bisa menerima begitu saja ketika kita melakukan kreativitas. Karena kreativitas itu melakukan perbedaan dari yang sebelumnya. Dan banyak orang tidak siap dengan perbedaan. Nah, ketika Ibu Anne Avanti membuat kebaya dengan off shoulder, beliau dikatakan pengkhianat bangsa, merusak budaya bangsa. Tapi setelah bertahun-tahun berjalannya waktu, gaun kebaya dari rancangan dari Ibu Anne Avanti itu bahkan dipakai untuk mewakili Indonesia pada kompetisi Miss Universe atau Miss World. Jadi perwakilan kontestan dari Indonesia itu hampir selalu memakai rancangannya Ibu Anne Avanti dengan kebaya yang dengan sentuhan yang modern. Padahal sebelumnya disebut merusak pakem. Nah, ketika kita melakukan kreativitas, ketika kita melakukan perbedaan, tidak semua orang bisa menerima maksud kita. Tapi satu hal, tetaplah ciptakan yang terbaik.
Kenapa kita harus kreatif? Mengapa sih kenapa saya harus membuat lumpia yang berbeda? Mengapa saya harus membuat bolu kukus yang berbeda? Mengapa saya harus membuat makanan atau gaun atau apa yang berbeda? Begini, para peserta LCAD Training Center, kreativitas itu menciptakan nilai tambah. Kreativitas itu menciptakan nilai tambah. Lumpia kalau hanya isinya sayuran, ya harganya mungkin 3.000 begitu ya. Tapi kalau kita bisa menciptakan produk yang unik, lumpia isinya mangga, harganya pasti lebih dari 3.000. Bisa kita jual 5.000, bisa kita jual dengan harga yang lebih tinggi tentu saja. Nah, inilah yang disebut nilai tambah. Kalau kita melihat bakpao biasa bulat warnanya putih itu max harganya di 3.000. Tetapi bakpao buah yang kita bisa lihat di kios rotinya Andiang itu satu bakpao isi coklat, bakpao isi kacang hitam, harganya bisa 6.000 bahkan lebih dari 6.000. Mengapa harga yang satu 3.000, yang satu 6.000? Yang membedakan adalah kreativitas. Kreativitas itu menciptakan nilai tambah yang seharusnya 3.000, dengan kreativitas, dengan keindahan, kita bisa menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini kreativitas menciptakan nilai tambah. Nilai tambah di sini tidak hanya perubahan bentuk dari bakpao putih menjadi bakpao bentuknya sound the ship. Bukan hanya perubahan bentuk saja, nilai tambah di sini adalah konsumen menjadi puas. Kalau kita mendapat oleh-oleh lalu bakpaonya cuma bulat, putih, begitu, kita akan menerima oleh-oleh itu, oh iya bakpao, ya enak ya, thank you ya. Tapi ketika kita mendapatkan oleh-oleh bakpao dengan bentuk yang seperti sound the ship, bentuknya seperti stroberi, bentuknya seperti buah pir, bentuknya seperti Doraemon, ketika kita melihat, kita akan wow, ya luar biasa, unik ya. Nah, ini yang disebut kepuasan. Konsumen tambah puas. Dengan kreativitas kita akan menciptakan nilai tambah. Nilai tambah di sini adalah kepuasan konsumen. Lalu nilai tambah berikutnya seperti yang saya katakan tadi adalah harganya bisa relatif lebih tinggi. Dan yang ketiga tentu saja kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, kita pasti akan banyak order gitu ya, banyak pesanan. Usaha kita lebih maju dan tentu saja itu artinya secara finansial itu juga pendapatan kita akan meningkat, kesejahteraan kita akan meningkat dengan kreativitas. Jadi, kreativitas itu menciptakan nilai tambah. Nah, para peserta LCAD Training Center, apapun bisnis Anda, lakukan dengan cara yang istimewa. Kalau Anda membuat sandal, bentuklah sandal yang istimewa. Buatlah sandal yang tidak seperti biasanya. Mungkin sandal yang bentuknya seperti kupu-kupu, atau sandal yang bentuknya seperti bentuk ikan, ya. Lakukan perubahan. Lakukan perbedaan. Saya akan memberikan contoh lagi, telur asin rasa udang, produk unggulan dari Jakarta Utara. Telur asin rasa udang. Bagaimana mungkin gitu ya? Sering kita berpikir bahwa telur asin rasa udang, wah tentu saja bebeknya diberi makan udang, padahal harga bebek dengan harga udang jelas
per kilonya adalah lebih tinggi harga udangnya dibanding bebeknya, begitu ya. Terus nggak rugi nih. Nah, begini caranya. Telur asin rasa udang, produk unggulan dari Jakarta Utara, mereknya Cempaka, gini ya. Saya pernah membaca di sebuah majalah WK, Wirausaha dan Keuangan. Nah, di majalah itu saya lupa pelaku bisnisnya, seorang muslim. Dia itu kulaan kulit udang di pasar. Enggak kulaan ya, kulit udang itu biasanya dibuang oleh penjual udang. Jadi kepala udang, kulitnya itu bisa diambil sepuasnya karena itu adalah limbah, karena itu adalah sampah begitu. Nah, oleh usahawan ini kepala udang dan kulit udang dibawa, dikumpulin gitu ya. Lalu kemudian sampai di rumah dijemur sampai benar-benar kering. Dijemur mungkin tidak hanya 1 hari tapi beberapa hari sampai benar-benar kulit dan kepala udang itu benar-benar kering. Lalu kemudian setelah kering, kemudian digiling halus sampai berbentuk bubuk. Lalu kemudian setelah digiling halus seperti bubuk begitu ya, inilah yang dicampurkan ke makanan bebek. Itu rahasianya. Jadi setelah digiling halus dengan takaran yang secukupnya, begitu tidak disebutkan berapa komposisinya, tapi dikatakan bahwa dari bubuk itu kemudian dicampur dengan makanan bebek atau dedak, ya, dicampur, diberikan kepada bebek atau itik. Nah, kemudian ketika bebek itu bertelur, telurnya diproses menjadi telur asin, ketika dibelah itu bisa beraroma rasanya seperti rasa udang. Itulah termasuk keajaiban Tuhan, tapi itu juga termasuk yang namanya kreativitas. Itu telur asin rasa udang. Bukannya esen udang lalu disuntikin ke telur-telur, enggak ya. Tapi saya sudah ceritakan tadi. Itu kalau telur, sandal, sepatu. Dulu kalau kita memakai sepatu, gambar yang kanan dan yang kiri itu harus sama. Tapi sekarang ada sepatu yang gambar kanan dan gambar kiri itu berbeda. That is kreativitas, ya. Itu juga kreativitas, ya. Yang sebelah kiri gambar Doraemon, sebelah kanan gambar Nobita, misalkan seperti itu. Atau yang sebelah kanan Winnie the Pooh sedang memegang bunga, yang sebelahnya Winnie the Pooh sedang mau tidur, misalkan seperti itu. Beda gambar, sepatu kiri dan kanan. Itulah kreativitas. Yang dulu kita nggak pernah memikirkan itu, tapi kita harus memikirkan kalau kita ingin bisnis kita berbeda dari bisnis orang lain. Itu yang pertama, strategi bisnis UKM. Yang pertama, K, kreativitas. Yang kedua, para peserta LCAD Training Center, kita mau bicara topik yang kedua adalah B. Kalau tadi K, B. K, kreativitas. Strategi yang kedua, kita harus menjadi pelaku bisnis yang B, bijaksana. Bijaksana ini maksudnya apa? Bijaksana adalah bijaksana dalam menentukan harga. Bijaksana dalam memilih lokasi usaha. Dan bijaksana ketika kita melakukan yang namanya promosi. Yang pertama, kita mau bicara tentang bijaksana menentukan harga. Para peserta LCAD Training Center, ketika kita menentukan harga, kita harus bijaksana. Kenapa? Kalau kita menentukan terlalu murah, maka kualitas kita akan diragukan. Loh, harganya murah kok. Tapi kalau kita menentukan harga terlalu tinggi bagi konsumen,
maka konsumen tidak berani melangkah. Mendekati aja mungkin nggak berani karena takut dengan harga yang kita pasang. Nah, di sini dikatakan ketika kita menentukan harga terlalu rendah, kita diremehkan. Harga terlalu mahal, kita ditinggalkan, seperti itu. Nah, maka kita harus bijaksana dalam menentukan harga. Nah, saya tidak bisa perpanjang lebar masalah berapa harga yang kita tentukan, tapi saya menghimbau untuk para pelaku usaha untuk menciptakan paket-paket ekonomis. Contohnya, seperti LCAD Training Center, Anda bisa bekerja sama dengan para peserta LCAD Training yang lain, misalnya antara gunting rambut dan pijat refleksi. Nah, apabila salon KA bisa menciptakan paket ekonomis gunting rambut dan pijat refleksi. Contoh ya, 30 menit pijat refleksi dengan harga 25.000. Contoh seperti ini. Setelah gunting rambut, kita mendapatkan pelayanan pijat refleksi. Itu sesuatu yang mungkin nggak ada di salon lain gitu. Nah, kita bisa gabungkan itu dengan satu paket ekonomis. Misalnya saya ambil dengan harga 25.000. Contoh saja. Gunting rambut plus pijat refleksi. Bisa juga salon KA sebelahnya bengkel. Jadi seorang konsumen bisa saja sepeda motornya masuk bengkel gitu ya, diservis. Nah, pemilik sepeda motor bisa juga diservis dengan apa? Mungkin potong rambut atau krimbat, satu lokasi. Jadi daripada bosan menunggu sepeda motornya diservis lama atau gimana, kita bisa pakai dengan layanan seperti itu. Dengan layanan salon, tuh ya. Itu bijaksana dalam mengotak-atik atau mengkombinasi paket-paket ekonomis. Berikutnya saya akan men-share tentang bijaksana menentukan lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu lokasi yang seperti apa? Yang pertama, lokasi yang strategis adalah lokasi yang dekat dengan konsumen target Anda. Kalau target Anda adalah para mahasiswa gitu ya, Anda menjual produk yang targetnya mahasiswa, dekatkan produk Anda dengan para mahasiswa. Kalau produk Anda atau jasa yang Anda jual adalah konsumen targetnya adalah orang-orang kantoran gitu ya, Anda harus mendekatkan lokasi Anda ke yang dekat dengan perkantoran. Jadi dekat dengan konsumen target. Lokasi yang strategis yang berikutnya adalah lokasi yang membuat calon konsumen mudah mampir. Membuat calon konsumen mudah mampir. Ini berkaitan dengan yang namanya parkir. Seringkali kita melihat bahwa suatu usaha itu produknya bagus begitu ya. Tapi kalau kita mau mampir di situ kita kesulitan parkir. Akhirnya kita jadi malas, kita jadi ogah seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita ingin berbisnis dan lokasi kita sulit untuk parkir, calon konsumen itu juga enggan untuk datang ke tempat kita. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya masalah parkir. Yang ketiga, lokasi yang strategis adalah lokasi yang memperhatikan faktor keamanan dan kebersihan, ya. Jangan sampai ketika kita buka warung bakso begitu, lalu konsumen kita makan sambil menengok ke belakang. Loh, kenapa menengok ke belakang? Helmnya masih ada enggak ya?
sepeda motornya spionnya masih ada enggak ya? Nah, faktor keamanan dan kebersihan itu dipertimbangkan kalau kita akan menentukan lokasi usaha. Dan yang keempat, lokasi yang strategis adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh angkutan umum. Artinya trafficnya lancar, mudah dijangkau oleh angkutan umum. Ya, bijaksana menentukan lokasi, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ini saya beri contoh saja bagi para peserta LCAD Training Center, Anda bisa join atau bergabung dengan peserta yang lain. Bengkel motor atau mobil, lalu di sebelahnya ada salon. Salon itu juga melayani untuk pijat refleksi. Jadi sesuatu yang pelayanan yang kreatif menurut saya ya. Motornya direparasi, pemilik motornya bisa melakukan relaksasi. Yang berikutnya adalah bijaksana dalam promosi. Promosi yang efektif adalah promosi yang berasal dari rekomendasi konsumen atau mouth to mouth atau word of mouth gitu ya. Jadi promosi dari mulut ke mulut, referensi. Jadi seorang konsumen yang sudah merasakan, menikmati dan dia merasa puas, dia akan merekomendasikan orang lain untuk merasakan yang sama. Konsumen yang puas akan mempromosikan layanan kita kepada teman-temannya. Jadi bijaksana dalam promosi artinya kita harus memperhatikan yang namanya kepuasan. Nah, kepuasan itu tidak hanya kualitas kita yang bagus, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan langganan kita. Kalau mereka puas dengan layanan kita, maka mereka akan merekomendasikan usaha bisnis kita kepada teman-temannya. Beberapa sarana promosi, para peserta LCAD Training Center, beberapa sarana promosi yaitu kalau Anda membuka usaha warung atau kios, buatlah spanduk dengan warna cerah dan bersih. Ingat, warna cerah dan bersih. Spanduk harus cerah dan bersih. Jangan sampai kita mengabaikan, wong cuma spanduk aja, lalu spanduk kita yang dulunya warna putih, kemudian berubah menjadi pernah putih, orang menjadi ilfil ya, hilang feeling gitu ya. Jadi orang jadi, aduh spanduknya aja kotor seperti itu. Nah, jangan ya. Spanduk warna cerah dan bersih. Yang kedua, selain spanduk kita bisa memakai gambar yang menarik untuk promosi ya. Gambar yang menarik kalau Anda punya warung begitu, lalu pakai spanduk MMT dengan gambar bakso. Kalau Anda jual bakso, dengan gambar bakso, semangkuk bakso gitu ya. Kalau Anda jual jus ya, apa yang Anda jual, Anda dokumentasi dan itu bisa dipakai sebagai gambar yang menarik minat dari konsumen. Tulisannya yang jelas, ya. Tulisannya yang jelas, harganya berapa, produknya apa. Sarana promosi pendukung lainnya adalah ornamen pendukung, bisa lampu kerlap-kerlip atau sesuatu yang membuat orang itu, apaan sih itu? Ya, attractiveness atau sesuatu yang menarik. Membuat orang tuh penasaran itu apa. Ya, itu juga merupakan salah satu dari media promosi, lampu kerlap-kerlip. Kalau sederhananya aja, promosi yang dipakai oleh tukang bakmi, ya penjual bakmi adalah tek 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 atau kadang pakai mangkok, ding 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 ding. Nah, itu
media promosi, salah satu media promosi bagi mereka. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Ya kita pasang aja lampu kerlap-kerlip, spanduk yang cerah, gambar yang eye-catching gitu, yang menarik mata, juga tulisan yang jelas. Dan yang terakhir, strategi bisnis UKM, usaha kecil mandiri, jika kita ingin berhasil, KBK, kualitas, bijaksana, dan yang ketiga, K lagi adalah kualitas. Kualitas. Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta LCD Training Center, kualitas. Kreatif itu menarik hati. Jelas. Bakpao bentuknya buah. Lumpia, lumpia buah. Bolu kukus dengan bentuk seperti Doraemon. Itu menarik hati. Tetapi hanya kualitas yang membuat konsumen kembali memilih apa yang kita tawarkan. Kreativitas itu menarik hati. Tetapi hanya kualitas yang membawa konsumen Anda untuk kembali memilih Anda. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, kualitas itu sangat penting. Kualitas, kalau kita punya bisnis ayam bakar misalnya, kita harus punya kompetensi membuat ayam bakar yang luar biasa. Jangan membuat ayam bakar yang standar. Kualitas. Kualitas. Kualitas itu yang penting jika Anda ingin usaha Anda berhasil. Kualitas. Kreativitas dan kualitas itu harus seiring sejalan. Bagaikan dua roda pada satu gerobak yang sama. Dua-duanya harus jalan, kreativitas, kualitas. Salah satu macet, rodanya macet, salah satu rodanya macet, dia tidak akan bisa bergerak secara maksimal. Kualitas dan kreativitas itu harus berjalan bersama-sama. Kalau Anda ingin usaha Anda berhasil. Kualitas, berbicara tentang kualitas, kualitas dimulai dari kualitas pelaku usaha terlebih dahulu. Kualitas pelaku usaha, kualitas penjual, harus ramah, murah, senyum. Pegang prinsip banyak teman, banyak rezeki. Artinya, jadilah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadilah orang yang bisa membina hubungan dengan banyak orang secara baik. Sebuah peribahasa mengatakan begini, satu orang musuh itu terlalu banyak. Jika ini Anda ingin sukses dalam bisnis, satu orang musuh itu terlalu banyak. 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Artinya apa? Kalau kita ingin berhasil, kita membutuhkan orang lain. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain ketika kita punya kualitas membangun hubungan yang baik. Jadi kualitas dimulai dari kualitas pemilik usaha itu sendiri, kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ramah, kita harus murah senyum, kita harus bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, kita harus jujur dan setia. Orang yang jujur diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang jujur diberkati Tuhan. Neraca yang seerong adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu ingin berhasil dalam hidupmu, kamu harus menjadi orang yang jujur. Nah, di sini kualitas yang pertama adalah kualitas dari pelaku usaha itu sendiri, dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi orang yang jujur? Apakah kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya? Tidak menjual barang-barang dagangan yang kadaluarsa, tidak menjual barang dengan kualitas yang rendah,
lalu kita bilang itu kualitas yang bagus, lalu kita jual dengan harga yang tinggi, dan kita dapat keuntungan banyak, tapi kita merugikan orang lain. Pertama, kita harus jujur dan setia. Menjadi orang yang bisa dipercaya oleh konsumen kita. Berikutnya, baru kualitas dari apa yang kita tawarkan. Kualitas, sekali lagi saya ingatkan bagi para peserta LCD Training Center, kualitas itu bicara tentang dua sisi. Kita sebagai pelaku usaha dan kemudian apa yang kita tawarkan. Kita masuk pada bagian kedua, kualitas dari apa yang kita tawarkan, bagaimana produk atau jasa yang kita jual itu memenuhi harapan konsumen. Kalau kita katakan bahwa produk ini adalah produk yang berkualitas baik, seharusnya ini benar-benar berkualitas baik. Tidak boleh kita berbicara yang sebaliknya. Sesuatu yang biasa kita katakan ini unggulan. Tidak boleh dikatakan demikian. Kita harus berusaha apa yang kita promosikan itu sesuai dengan kenyataannya. Pertanyaan bagi kita, apakah benar kita dapat memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan apa yang kita tawarkan? Prinsipnya begini, para peserta LCD Training Center. Berkati konsumen Anda, maka berkat akan mengalir kepada Anda. Berkati konsumen kita, maka berkat itu akan mengalir kepada kita. Berkati mereka dengan kualitas terbaik. Berkati mereka dengan pelayanan terbaik. Berkati mereka dengan apa yang dapat kita maksimalkan terbaik. Kalau kita memberkati konsumen, maka konsumen akan memberkati kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang setia. Itu yang disebut dengan loyalitas konsumen. Kalau kita ingin berhasil, kita boleh start nol. Kita boleh start dari yang kecil. Tetapi kalau kita mempunyai kualitas yang baik, kita bisa mengelola dengan baik usaha kita, maka usaha kita yang kecil itu akan menjadi besar, bertumbuh dan berkembang. Firman Tuhan mengatakan jika engkau setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan engkau pada yang besar, hal-hal yang besar. Demikianlah kalau kita bicara tentang bisnis. Lakukan yang terbaik bagi konsumen Anda. Jika kualitas produk Anda bagus, maka konsumen akan mencari Anda. Berkati konsumen Anda, maka berkat itu akan mengalir kepada Anda. Tapi kalau kita hanya mengejar uang, sekali lagi saya ingatkan, jika Anda mengejar uang, maka uang itu akan tumbuh sayapnya dan kemudian uang itu akan terbang semakin tinggi dan Anda tidak bisa menggapainya. Tapi kalau Anda memfokuskan diri pada memberkati konsumen dengan layanan terbaik, Anda tidak fokus pada uang, tapi Anda fokus pada memberkati konsumen Anda dengan layanan yang terbaik, dengan kualitas produk yang terbaik, saya percaya berkat itu kemudian akan mengalir kepada Anda. Demikianlah strategi bisnis UKM. Ya, saya akan memberi contoh. Yang terakhir adalah Starbucks Coffee. Ya, Starbucks Coffee itu jual apa? Prinsipnya sederhana, cuma menjual kopi. Ya, bahasa Jawanya adalah dodol wedang kopi. Begitu ya. Tapi kenapa Starbucks Coffee itu bisa punya cabang di 126 negara? Hebat bukan? Cuma jual kopi. Apa yang membuat mereka besar? Satu, layanan. Kedua adalah kreativitas. Dan yang ketiga adalah kualitas. Starbucks Coffee. Dia selalu memberikan layanan terbaik.
Dia selalu memberikan kepuasan terbaik bagi konsumennya. Dan dia selalu menciptakan yang namanya kualitas terbaik. Starbucks Coffee hanya jual kopi, tapi bisa punya cabang sampai 126 negara dengan kios hampir 7.200 kios. Luar biasa. Jadi akhirnya, kesimpulannya, kualitas akan menentukan umur bisnis yang kita jalankan. Sekali lagi prinsipnya kualitas akan menentukan umur bisnis yang kita jalankan. Bisnis kita jangka pendek, jangka panjang, itu tergantung dari kualitas yang Anda tawarkan. Demikianlah, sekali lagi, strategi bisnis usaha kecil mandiri adalah 3. KBK. Kreativitas, B. Bijaksana, yang ketiga adalah K. Kualitas. Saya berharap apa yang saya sampaikan secara sederhana bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih, salam sukses, Tuhan Yesus memberkati.